Pada tanggal 30 Juli 1949, di sekitar Tanah Karu, Sumatera Utara, pasukan Bagura dan Mujahidin asal Aceh Tengah mengintai dan menunggu iring-iringan tank dan 25 truk pasukan Belanda. Pasukan yang berjumlah 45 orang itu menggunakan persenjataan senapan dan kelewang. Berdasarkan sejumlah sumber, pasukan Barisan Gurila Rakyat atau Bagura yang dipimpin Ilyas Lebe bersama gerilyawan setempat menyerbu tank dan truk tersebut dengan membabi buta, sehingga membuat pasukan Marsusi kalang kabut. Satu dari puluhan serdadu tersebut bernama Abu Bakar yang dijuluki Pang atau Sang Pemberani Amandimot. Sesuai dengan julukannya, Pang Amandimot dikenal pemberani dan tidak kenal takut jika menghadapi Belanda. Bahkan pemuda itu tidak gentar walaupun dalam keadaan perang terbuka atau perang jarak dekat. Terbukti setelah pasukan ini mulai lelah karena keterbatasan orang dan persenjataan serta logistik. Ditambah lagi bala bantuan pasukan Belanda semakin melemahkan perlawanan pejuang saat itu. Komandan Ilyas Lebe pun memberikan isyarat kepada pasukannya untuk mundur dan meninggalkan medan perang. Namun tidak demikian dengan Amandimot. Pemuda kelahiran Tenamak, Kecamatan Linge, Aceh Tengah ini menolak perintah Ilyas Lebe dan lebih memilih melanjutkan perang terbuka bersama sejumlah rekannya, yaitu Pang Ali Rema dan Pang Edem. Setelah Ilyas Lebe bersama sisa-sisa pasukannya pergi, Pang Amandimot bersama rekannya berpura-pura mati di sekitar mayat-mayat korban perang yang bergelimpangan. Saat pasukan Belanda sedang memastikan korban yang masih hidup dan yang sudah mati, Pang Amandimot bersama 3 temannya tiba-tiba bangkit dan menyerang pasukan Belanda itu dengan beringas. Banyak di antara pasukan Belanda yang mati kala itu, tak terkecuali 2 temannya, Pang Ali Rema dan Pang Edem, tewas saat itu juga. Pang Amandimot terus mengejar pasukan Belanda dengan pedang. Belanda semakin merasa bingung karena serangan dari persenjataan mereka tidak juga mampu melukai bahkan membunuh Pang Amandimot. Akibat kelelahan, Panglima atau Pang Amandimot akhirnya ditangkap Belanda. Pasukan Marsusi yang frustasi karena tidak mampu membunuh orang ini akhirnya memasukkan granat ke dalam mulutnya. Tak cukup sampai di situ, Belanda menggilas tubuh Pang Amandimot dengan tank. Maka pada tanggal 30 Juli 1949 gugurlah Pang Amandimot di Raja Merahi, Sukaramai, Karu, Sumatera Utara, dan dimakamkan di tempat itu juga. Beberapa tahun kemudian kuburannya digali kembali dan kerangkanya dipindahkan ke 3 Binanga. Selanjutnya dimakamkan di Taman Makan Pahlawan, Kabanjahi, Sumatera Utara. Bagi masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes hingga masyarakat Alas di Kutacani, nama Amandimot harum karena kisah heroik perjuangannya. Bagaimana tidak, bukan hanya sebagai pejuang di daerahnya, Amandimot bahkan berjuang agar Belanda tidak masuk ke Aceh dari jalur Tanah Karu, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh Tengah bahkan telah mengusulkan nama Amandimot sebagai pahlawan nasional, bersanding dengan nama besar pahlawan Aceh lainnya, seperti Cut Nyak-Din, Panglima Polim, Teku Umar, dan yang lainnya. Nama Amandimot telah disodorkan ke Kementerian Sosial, namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Semoga pemerintah pusat segera merealisasikan gelar pahlawan nasional kepada Amandimot.